てつもない悪夢を見たんでしょう。クレアがお前の力をよこさ。Henshin! Semua setuju ya soal cerita dan tensi Kamen Rider Zetsu yang lagi panas-panasnya nih. Dan sesuai janji dan juga pertanyaan Anda ke kalian kemarin, di video kali ini kita akan langsung bahas preview untuk Kamen Rider Zetsu episode 22 yang akan tayang hari Minggu nanti. Bukan cuman karena ceritanya yang lagi naik dan juga cukup tegang, tapi episode 22 nanti akan ada debut dari salah satu super form Kamen Rider Zetsu, yaitu Zetsu Catastrom. Jadi Anda nyebutnya di sini salah satu karena emang kan masih ada satu lagi ya, yaitu Zetsu Oldham, yang kita itu masih menunggu akan muncul di episode keberapa. Buat update soal Superform ini udah Ana bahas di video-video sebelumnya dengan total 2 video. Sudah sampai debut Superform menandakan juga kalau cerita dari Kamen Rider Zetsu ini sudah mencapai tengah cerita. Gak mau Zetsu tamat. Masih jauh ya. Jadi yuk langsung aja kita bahas pemanasan penting nih sebelum episode nanti yang bakalan cukup meledak. Sesudah Anda bahas soal penampakan resmi Zetsu Catastrom dan juga Oldham dari perilisan DX yang diumumkan sama Bandai, nah gak lama tuh ya, channel Bandai Mania di YouTube langsung upload video review untuk DX Dual Mare Capsem. Nah, penyebutan resmi untuk Capsem ini juga kita jadi udah tahu nih sekarang ya, yaitu Duamea Capsemu. Jadi nih, ada nih penulisannya di sini, Anda langsung aja ketik guys ya. Duamea Capsem. Dual mungkin maksudnya karena Superform Zetsu sendiri ada 2 mode ya. Apakah yang Anda bahas kemarin panjang lebar soal sistematisnya itu sudah menjawab semua? Yuk, langsung aja kita cek videonya guys ya. Lihat dan juga dengerin suara perubahan dari Zetsu Catastrom. Nah, ini bisa dibilang mode dilipatnya nih guys ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kayak lebih bulat lah teman-teman ya. Nah, bagus sih ini. Terus bagian atasnya seperti ini guys ya. Dimana kalau dilipat memang lebih seperti kayak drone atau kayak ini guys ya, VGA komputer. Nah, langsung aja kita ke suara perubahannya. Ini dia. Catastro. Nah, Mezamero-nya kayak gitu ya. Lambat banget. Harus ditahan ya. Agak biasa aja sih suara perubahannya. Nah, sekarang kita langsung cek ke yang Oldham nih. Let's go. Nah, switch modenya bener kan? Sesuai yang Anda bilang ya. Diputer si kipasnya. Mezamero-nya lebih apa ya? Lebih funky lah. Nah, sama dia di sini langsung udah di stopin karena nanti spoiler. Jangan lupa juga ya, Superform Zetsu juga punya senjata andalan baru bernama Triple Zetser, di mana main highlight dari senjata ini bisa dimasukkan dengan 3 Capsem sekaligus. Dan juga tipe senjatanya itu ya berupa Gatling Gun ya. Yuk langsung kita cek juga sekalian komentarin tipis karena udah di review juga di channelnya Bandai Mania ini. Ini dia guys. 1 Capsem. Sebenarnya 1 Capsem aja bisa nembak sih langsung. 2 Capsem, 3 Capsem. Nah, terus dikokang tuh di bagian depannya pasti nih. Biar gerak si Gatlingnya sama si Capsemnya tuh kan. Ya udah begitu aja. Rame banget ya ZZZ-nya. Sebelum kalian nyimak pembahasan preview Ana di video kali ini, tentu kalian Ana wajibkan untuk nyimak keseluruhan pembahasan Ana untuk Kamen Rider Zetsu episode 21. Itu episodenya ya gong banget ya. Ana juga effort banget bahasnya dan Ana turut senang karena kalian merasakan hype yang sama nih dengan Ana dengan ngasih pendapat dan juga banyak teori. Ana juga udah banyak baca kolom komentar ya dan menarik-menarik juga teori dari kalian, jadi appreciate guys. Terciptanya Disaster Nightmare aja udah bikin panas. Plus, asal-usul terciptanya itu bener-bener berkonsep banget. Jadi jembatan yang pas lah untuk panggung debutnya Superform Zetsu. Nanti keramaian gak ya episodenya? Makanya kita bahas dulu previewnya guys ya. Jadi Kamen Rider Zetsu episode 22 berjudul Case 22 Revenge. Tayangnya itu 15 Februari. Barengan ya sama Gavan Infinity episode 1. Makanya ini Ana cukup sibuk nih pasti minggu depan ya. Dan sudah pasti ditulisnya sama bapak kesayangan kita saat ini yaitu Yuya Takahashi. Dan bapak sutradaranya ada Takayuki Shibasaki.
Pantes aja actionnya keren terus ya. Jadi sinopsisnya langsung aja Ana bacain ke kalian. Ini adalah sinopsis ofisialnya ya. Misi baru adalah mengalahkan Disaster Nightmare yang telah muncul di dunia nyata dan merenggut nyawa Odaka. Hah? Merasa tidak percaya pada kode yang kejam, Baku mulai mempertanyakan perannya sebagai seorang agent. Sementara itu, Five dan Six menghadapi Disaster Nightmare dan juga Nox. Menyaksikan pertempuran sengit mereka, Baku tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, selalu kayak gitu ya, namun lalu... Jadi sudah siap belum nih? Kita bakalan breakdown previewnya. Nah, ingat nggak kalian? Pas zaman gabut tahun lalu, kan Ana itu sering bahas preview ya. Jadi ada 2 versi preview. Ada yang versi 15 detik atau 15-20 detik lah ya. Dan ada yang lebih lama lagi, yaitu versi 30 detik. Yang versi 15 detik biasanya dimunculin di akhir penayangan episode utama. Jadi udah beres episodenya, terus udah gitu ya langsung preview kan ya. Sedangkan di versi 30 detik biasanya mereka publish di medsos Kamen Rider Official. Entah itu di Instagram atau di akun X ataupun di web Kamen Rider Official langsung ya. Untuk pembahasan, Ana itu selalu ambil yang versi 30 detik. Biar makin banyak yang bisa dibahas tentunya ya. Nah, tapi sekarang di Zetsu, semua previewnya itu jadi yang versi 15 detik semua. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin mereka nggak mau spoiler berlebihan lewat preview kali ya. Berhubung episodenya Zetsu itu selalu kerasa padat ya. Anda juga nggak tahu guys ya. Ya kira-kira begitulah infonya teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan preview ke depannya ya source-nya ya yang ada aja gitu ya. Yang 15 detik ini. Jadi yuk langsung aja kita bahas ya. Disaster Nightmare sudah muncul di dunia nyata ya, dimana wujud dia itu muncul ya lewat bocil-bocil pemilik mimpi yang bermimpi buruk. Lalu mereka itu ya berkumpul satu persatu menjadi butiran cahaya ungu. Lalu Disaster Nightmare ini tercipta di langit, seperti yang ada di akhir episode 21 kemarin. Sesuai nama ya, Disaster, dimana nama ini tuh diambil dari para bocil-bocil pemilik mimpi yang pernah menjadi korban bencana alam dan masih trauma sampai saat ini. Nah, rasa trauma inilah yang menjadi mimpi buruk dan bermanifestasi menjadi Disaster Nightmare. Jadi disaster, bencana ya. Di dunia nyata, Disaster Nightmare udah mulai berulah nih menghancurkan kota ya. Jadi kita lihat itu beberapa lokasi dikasih guntur ya atau petir sama dia. Seharusnya kekuatannya ini nggak main-main si Nightmare ini. Ya kekuatan-kekuatan bencana alam lah. Harusnya bisa bikin gunung meletus lah, banjir lah, tsunami. Ya udah kayak kiamat ya. Ya bakalan diliatin nggak ya nanti ya, kita lihat aja guys ya. Kita juga diperlihatkan dengan Nox versi dunia nyata. Berarti ini Odaka Kensei ya, yang sedang menodongkan pistol ke seseorang. Ini antara ke kode number 5 atau 6 atau mungkin Baku ya. Jadi fans pada banyak yang berharap kalau mereka itu ya bisa melihat lebih banyak Nox itu pakai outfit seperti ini. Banyak komentarnya dari kemarin ya. Ya emang lebih keren kayak begini sih ya. Dimana agentnya juga jadi lebih kerasa. Kalau memang Disaster Nightmare adalah tujuan dari The Lady, Nox yang ada di kubu The Lady juga seharusnya jadi tameng di bagian ini ya. Dimana ya dia itu membiarkan Disaster Nightmare itu mengacau. Dan kalau ada orang yang mau ngalangin ya dia lawan guys ya. Di preview ini Nox juga ngomong, menderitalah dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Tapi yang Anda pertanyakan itu tadi guys ya, sinopsis ofisialnya. Jadi di sini ditulis guys, misi baru adalah mengalahkan Disaster Nightmare yang telah muncul di dunia nyata dan merenggut nyawa Odaka. Si Odaka Kensei-nya kenapa jadi diserang begini? Nah, aneh kan ya? Jadi selanjutnya akan ada pertarungan lagi antara Nox dan juga Lord Five. Tapi ini pakai wujud manusia mereka masing-masing. Jadi ini pertarungan ketiga berarti ya. Dimana yang pertama itu kan yang sekalian jadi debutnya dari si Lord Five. Yang kedua itu pas dia itu team up sama si Lord Six kan ya. Dimana kan Nox juga babak belur. Kan ditahan sama si Lord Five ya. Dan itu kelihatan banget di bagian ini Nox-nya pakai stuntman. Walau dari belakang aja ketahuan di sini guys ya. Jadi gelut pakai wujud manusia tapi nggak bener-bener adu jotos pakai tangan lah ya. Tapi pakai senjata masing-masing. Jadi Nox seperti biasa pakai Breakam Buster. Sementara itu si Five bakalan pakai Breakam Breaker mode Knuckle. Ini Anda tambahin juga guys ya yang nggak ada di preview trailer yang ini. Tapi lewat preview gambar nih. Jadi kode number 5 dan 6 terlihat pergi mampir ke Zetsu Room. Tapi yang ada di dunia nyata. Makanya outfit mereka juga seperti itu. Bukan outfit putih hitam agent seperti biasa di dunia mimpi. Mereka mau ngapain? Mau ketemu siapa? Ada kemungkinan bukan Baku. Tapi ketemu sama Fujimi, Mbak Nasuka, dan juga Minami. Ini berarti pertama kali mereka ini tuh ketemu sama agent-agent kode lainnya selain Baku. Nah, akan cukup menarik nih pertemuan ini guys ya. Dan Nasuka lagi-lagi bertemu sama Kureha yang statusnya saat ini sudah menjadi agent kode ya. Kan balik lagi ya. Jadi lebih menjawab ke Nasuka sendiri, kerjaan Kureha itu sekarang ngapain yang suka ngilang-ngilang dan suka bikin Nasuka bertanya-tanya.
Disaster Nightmare belum dilawan sama Baku ya, karena itu nanti yang akan jadi main highlightnya tentunya ya. Tapi Nasuka yang berubah menjadi Lord Six di sini yang bakalan melawan Disaster Nightmare ini terlebih dahulu. Dari preview juga udah terlihat ya kalau Kureha ini bakalan kalah. Secara power scaling ya bakalan jauh ya. Apakah akhirnya kita benar-benar diliatin sama Nightmare yang kuat nih ya. Jadi Disaster Nightmare memberikan serangannya tepat ke Lord Six sampai dia itu nggak berdaya. Dan bagian ini nih yang bikin para fans itu was-was. Sampai pada bilang ini bakalan jadi kado Yuya nih, kado Yuya. Kureha setelah pertarungan tadi kembali ke wujud manusianya dan diperlihatkan sangat sekarat. Sepertinya karena serangan dari si Disaster Nightmare tadi. Pertanyaannya, apakah Kureha bakalan modar di bagian ini? Tentu semua pada berharap tidak ya. Kemunculan pertamanya udah bikin jatuh hati. Jadi perannya juga kuat dan juga tegas ya. Kalau dibikin modar sih, waduh. Anda juga berharap tentu tidak guys ya. Malah berharap Kureha itu tetap stay sampai Zetsu itu berakhir ya. Sekalian membongkar misteri-misteri yang ada juga. Bahkan Anda berharap nih ya, dia itu bisa naik pangkat juga jadi Third Rider. Ya jadi kayak Nox lah. Dari Nox Knight itu ya jadi Kamen Rider Nox dan juga posisinya sekarang kan jadi Secondary Rider. Nah Kureha juga dari Lord Six terus dapat bentuk Kamen Rider-nya dan jadi Third Rider. Kan keren gitu ya, nanti ya first, second sama si thirdnya itu ya si Baku, Nox sama si Kureha. Itu mah harapan Anda guys ya, apakah terjadi atau tidak ya kita lihat saja ya. Karena serangan tadi juga si Five sampai histeris dan teriak tuh ya, Six. Mewakili kita juga lah ya yang nonton dan tentu khawatir dengan nasib Kureha nanti bakalan seperti apa. Yang khawatir sama Kureha nggak cuma si kode number 5 aja ya, dan juga kita para penonton, tapi terlihat Nasuka juga sebagai mantan teman akrabnya. Entah Nasuka juga ngelihat Kureha diserang sama Disaster Nightmare tadi ya, sampai dia itu ya speechless ya. Ada juga diperlihatkan Nasuka di sini ya sampai histeris, sampai-sampai harus ditahan dan ditenangkan sama Fujimi. Kalau udah masalah Kureha, buat Nasuka ini tuh langsung personal banget lah ya. Ada kemungkinan di scene sebelumnya yang udah Anda prediksikan tadi, Nasuka itu ya baru tahu kalau sekarang Kureha bekerja sebagai agentnya kode. Udah gitu lihat dia gosong diserang sama Disaster Nightmare. Sebegitu khawatirnya dia ya sama Kureha ya. Nasuka ngerasa udah jadi kewajiban dia nih ngelindungin Kureha. Padahal Kureha juga udah tahu sendiri kan resiko dan juga konsekuensi bahaya pekerjaan dia itu ya sebagai agent. Kenapa harus dilindungin gitu ya. Nah berikutnya ini menarik guys ya. Ini akan jadi asal-usul dari mana Baku itu mendapatkan 2 Mea Capsem. Jadi kita diperlihatkan dengan seekor Nightmare baru. Bentuknya itu emang agak kurang jelas ya. Karena bentuknya seperti asap hitam gitu. Atau kayak langit-langit space lah ya. Tapi bentuk matanya bisa kita lihat dengan jelas. Dimana bentuk matanya agak mirip dengan 2 Mea Capsem ketika mode dilipat. Yang tadi Anda liatin guys di channelnya Bandai Mania. Kan bisa dilipat guys ya. Terlihat Nemu itu lagi disekap sama Nightmare satu ini. Nah ini dimana kok bisa lagi genting-gentingnya karena adanya Disaster Nightmare. Terus ada bagian kayak begini. Ya memang begitu guys. Bagian ini tuh harus ada untuk jadi cerita dan juga proses terciptanya 2 Mea Capsem. Kalau dari prediksi Anda ya, ini ada di alam bawah sadarnya si Baku. Dimana walau di alam bawah sadar Baku, Nemu juga tetap bisa hadir di sini. Ini case-nya sama seperti episode debut Inazuma Plasma waktu itu. Kan Nemu juga ada dan bisa masuk ke sini ya, dan juga nemenin si Baku. Ternyata ada Nightmare ini juga. Banyak teori yang sempat Anda baca di debut Inazuma Plasma kemarin, di mana banyak yang berprediksi kalau asal-usul form-form Zetsu berikutnya itu berasal dari kesialan-kesialan si Baku. Daftar-daftar kesialannya lah. Kesambar petir, diceritain dan bener pernah ada ya. Lalu lanjut dijadiin asal-usul terciptanya Plasma Capsem. Ya ada kemungkinan ini tuh dari trauma dan mimpi buruknya si Baku. Tapi kita lihat aja nanti lebih spesifiknya itu apa gitu ya. Karena nama Catastrom sendiri kan dari katastrofi ya, yang artinya itu bencana atau malapetaka. Soal ini udah Anda jelaskan panjang lebar waktu itu. Malapetaka apa nih yang pernah dialami sama Baku dulu sampai dia itu nggak lupa sampai sekarang. Di proses ini sepertinya tuh lebih ada konflik ya antara Baku dan juga si Nightmare ini. Jadi bukan kayak pemahaman, tapi konflik sekali lagi. Terlihat Baku juga berteriak, serahkan kekuatanmu padaku. Dan langsung Baku itu ya beradu tinju sama Nightmare ini. Terlihat Baku juga Baku versi dunia nyata ya yang ada di sini guys ya, bukan Baku versi kode number 7. Dan Baku juga terlihat memegang Impact Capsem saat dia itu beradu tinju di sini agar dia itu mendapatkan kekuatan lebih. Tadi Anda kan memprediksi yang tadi terjadi itu ada di alam bawah sadar si Baku. Karena ada reaksinya juga di dunia nyata.
Karena Disaster Nightmare tadi udah outbreak ya ke dunia nyata, membuat Baku versi dunia nyata juga harus beraksi. Sama lah kayak waktu itu lawan si Bomb Nightmare ya. Di sisi lain, mungkin prosesnya tadi berhasil. Baku itu ngalahin si dua Mea Nightmare-nya lah. Membuat tubuhnya atau mungkin lebih tepatnya Zetsu drivernya ya itu mengeluarkan cahaya dan sudah dua Mea Capsem itu berhasil tercipta, sudah terpasangkan di Zetsu drivernya. Jadi setiap Kamen Rider mendapatkan item tertentu untuk fase-fase form tertentu juga. Emang yang paling menarik ditunggu itu bagian prosesnya ya. Kita tuh penasaran, wah bermakna atau enggak nih. Anda lihat bagian ini bakalan set banget sih. Karena emang episodenya genting dan harus langsung muncul juga nih solusinya ya. Ya semoga nggak ngebut-ngebut amat lah ya. Dan pembagian porsinya juga enak di bagian ini. Dan ini dia sequence perubahan Baku menjadi Zetsu Catastrom yang diperlihatkan di preview ini. Terlihat masih ada api hitam yang membakar tubuhnya. Sama seperti sequence Zetsu Physicam Impact ya. Dimana Anda bilang kan badan bulky si Catastrom ini tuh berasa kayak Zetsu Physicam Impact. Tapi pas ada di sequence-nya. Terus di pause gitu kan. Seperti itu ya. Dan ini dia penampakan resmi dan real pertama dari Zetsu Catastrom. Jadi penampakan real yang nanti bakalan muncul di episodenya ya. Kemarin emang juga udah resmi memang ya diperlihatkan ya pertama kali. Tapi kan lewat foto-foto di perilisan di X-nya. Nah ini lewat scene filmnya. Jadi beneran bulky proporsinya ya. Dan cakep juga kata Ane. Dan kakinya nggak terlalu krempeng banget sih ya. Dimana bagian pahanya kayaknya ya dalemannya itu kayak pakai bantalan lagi deh. Biar nggak terlalu kelihatan kurus gitu ya. Jadi biar nggak kayak Pocky kakinya. Dan di preview ini kita nggak diperlihatkan sama sekali sedikit pun cuplikan fight antara Zetsu Catastrom dengan Disaster Nightmare. Tapi Zetsu Catastrom bakalan melawan Kamen Rider Nox. Nah, apakah bakalan jadi samsak lagi nih ya? Ini dari segi power scaling Anda jamin udah pasti jauh ya. Nah, kenapa sama Nox? Ya sesuai sama yang Anda bilang di awal breakdown. Nox justru ada keharusan melindungi Disaster Nightmare yang mengacau guys ya. Jadi Baku itu kan pastinya pengen ngelawan ya. Ya berhadapan dulu lah sama Nox ya. Namengin sini, langkahi dulu gua. Jadi kita akan lihat ya kemampuan khusus dari form ini. Jadi prediksi paling besar kan pastinya ada di powernya ya, melihat badannya yang bulky. Tapi apakah ada efek sampingnya dan apakah tidak terkendali juga ya? Di akhir preview malah diperlihatkan Baku yang jatuh dari ketinggian tapi masih memakai Zetsu driver. Nah, ada kemungkinan ini tuh terjadi setelah dia fight pakai Zetsu Catastrom. Soalnya di sekeliling Baku terlihat ada asap-asap hitam gitu guys ya. Jadi ketika lagi posisi di udara, dia itu ya kayak unhenshin. Nah, jadi unhenshin tiba-tiba terus ya jatuh aja gitu ya. Semoga sih mereka ya nggak buru-buru juga langsung ngeluarin si Oldham untuk next episode ya. 2-3 langsung nih Zetsu Oldham ya. Ya kasih porsi dulu lah buat si Zetsu Catastrom ini main ya. Setidaknya 2-3 episode lah, nggak usah buru-buru ya. Baru si Oldham itu muncul. Ya itu dia pembahasannya guys ya. Jadi ada kemungkinan nanti di akhir bulan kita bakalan dikasih lihat sama Terebi-kun soal Super Form Zetsu lagi ini mungkin ya. Jadi kita lihat dulu aja seberapa penting isi update-nya, baru kita bahas. Dan untuk sekarang mari kita sama-sama bahas dan juga berprediksi untuk preview yang sudah Anda bahas ya. Jika kalian ada teori menarik juga silahkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya sebelum hari Minggu nanti nih. Ini Ana agak bingung juga nih. Harus bahas Zetsu duluan atau Gavan Infinity duluan. Dua-duanya penting ya. Dua-duanya udah pasti Anda bahas. Cuman ini masalah prioritas dan juga ordernya aja nih guys ya. Kalian pengennya Anda tuh bahas duluan yang mana ya? Silahkan komentar juga di bawah ya. Apakah Zetsu harus kita bahas duluan atau Gavan Infinity? Komen aja ya.